Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, luangkan waktu sejenak untuk belajar apa arti ibadah cell group, bagaimana pelaksanaannya, apa materinya, dan haruskah ada jeda atau makan-makan dalam acara cell group itu? Dan kalau memang itu ada, bagaimana caranya atau solusinya bagi jemaat yang ekonomi kurang mampu? Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar dan pelaksanaannya, materinya, dan solusi bila harus diadakan jeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cell group itu berasal dari pengajaran Bapak John Wesley sebagai pendiri Metodis. Awalnya, cell group itu adalah ibadah yang kecil atau kelompok yang kecil yang terdiri dari 6 sampai 12 orang membentuk suatu persekutuan kecil, membicarakan firman Tuhan, membicarakan pergumulan kehidupan, berbagi dan bersaksi, sehingga ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan setiap pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tempat kita dilaksanakan cell group 6 keluarga sampai 11 keluarga. Oleh karena di jemaat kita ada 8 les speaker atau pengkhotbah awam. Jadi setiap les speaker, satu les speaker menjadi pemimpin cell group yang memimpin ibadah cell group itu di rumah atau di gereja setiap malam atau waktu yang ditentukan 1 kali seminggu, disepakati oleh ketua cell group dan anggota cell group, disampaikan kepada pimpinan jemaat atau kepada pendetanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi pandemik ini, cell group ini adalah baik pelaksanaannya, karena kita harus menjaga jarak. Karena apabila kita melaksanakan evangelisasi, memungkinkan rumah kita tidak muat dan juga kita tidak bisa menjaga jarak. Tetapi dalam situasi pandemik ini yang kita hanya berkumpul 10 orang atau 12 orang kurang lebih adalah masih mampu menampung di rumah kita. Dan karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam melaksanakan ibadah cell group ini setiap hari yang sudah disepakati bersama. Dalam ibadah pertama, pimpinan jemaat harus hadir. Bagaimana dia mensosialisasikan program itu di grup itu. Tetapi next ke depannya, cell group itu berjalan bersama dengan ketua cell group dan anggota, pendeta rolling sekali seminggu di tempat yang sudah ada roster bagi pendeta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pelaksanaan cell group itu diusahakan tidak lebih dari 60 menit atau 1 jam. Maka materi dari ibadah cell group itu adalah singkat.
Yang kita sudah sepakati bersama acaranya adalah saat teduh, bernyanyi, berdoa, sharing yang akan disampaikan oleh ketua cell group. Diawali dengan firman Tuhan, diseringkan kepada anggotanya. Materinya kita sudah sepakati dalam 1 bulan itu tentang pencobaan, bagaimana menghadapi pencobaan, apa solusinya ketika menghadapi pencobaan. Nas firman Tuhan yang menuntun, yang mengajari dan memberkati situasi ketika menghadapi pencobaan. Dari Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11, Yesus menghadapi pencobaan, iblis menuntun Yesus ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam, dan mencobai Yesus, pertama tentang makanan, yang kedua tentang jabatan, yang ketiga tentang harta. Untuk pertama, satu pencobaan saja yang dibahas, yaitu ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus menghadapi pencobaan. Solusinya adalah firman Tuhan. Maka ketika jemaat menghadapi cobaan, ketika saya menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi pencobaan, apa solusi yang kita lakukan? Coba jemaat berpikir. Si A, si B, si C. Apa pencobaan yang pernah Bapak hadapi? Lalu bagaimana solusinya Bapak menghadapi masalah tersebut? Biarkan dia mengutarakan apa masalahnya. Apakah masalah dalam percintaan? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah di dalam pekerjaan? Ibu ketika menghadapi pencobaan, apakah ibu pernah menghadapi pencobaan? Atau tidak pernah? Tentu si ibu berkata, "Aduh pernahlah, banyak sekali pun silih berganti." Lalu ketika ibu menghadapi pencobaan itu, apa upaya yang ibu lakukan? Biarkan dia berbicara. Dan kita tidak akan menggurui dia. Karena ini adalah sharing, ini adalah curhat. Kepada keluarga, apakah pernah menghadapi pencobaan? Atau tidak pernah? Seandainya pernah, apa masalahnya? Kita boleh berbagi karena kita adalah keluarga. Tetapi satu hal ketika ada curhat kita, sharing kita. Karena kita keluarga, maka sharing kita, pembicaraan kita, kalau ada dia berupa rahasia, tidak boleh tetangga tahu, cukup di sini saja. Ada amin? Amin. Lalu ketika keluarga menghadapi pencobaan, apa solusi yang dilakukan? Iya, terima kasih untuk diskusi kita bersama. Saya pikir cuma saya yang pernah dan yang sering menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, itu pertanda kita masih hidup. Itu pertanda kita butuh Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita tidak kuat, tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Sama seperti teladan Yesus, cara kita menghadapi masalah adalah lewat firman Tuhan.
Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal makanan, ingatlah, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman. Dalam arti makanan kita sesungguhnya tidak hanya makanan jasmani berupa nasi, tetapi juga makanan rohani. Namun pertanyaan bagi kita, adakah kita memberikan waktu kita untuk mencari makanan rohani? Sama seperti kita memberikan waktu kita sepenuhnya untuk mencari makanan jasmani. Dari penelahan firman Tuhan ini jelas kita ketahui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga di rumah ini harus meluangkan waktu untuk belajar firman, membaca firman, merenungkan firman, dan melaksanakan firman. Karena firman Tuhan adalah merupakan makanan rohani di dalam kehidupan kita, yang akan menguatkan hidup kita dan imun tubuh kita, bahkan kerohanian kita, sehingga kita mengalami kesehatan secara jasmani dan rohani. Maka sebagai penutup dalam renungan ini atau dalam sharing kita ini adalah, berikan waktu bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, dan selalu beribadah kepada Tuhan. Persekutuan yang di dalamnya firman Tuhan dibicarakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada pertanyaan dari Ketua Cell Group. Kami pengkhotbah awam yang terbatas pemahaman tentang firman Tuhan. Bila ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, bagaimana solusinya? Saya berkata kepada setiap ketua cell group, bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, jangan dikarang jawabannya. Jawablah dengan benar. Tetapi bila tidak bisa menjawab, katakan, saya juga kurang paham dan belajar. Terima kasih buat pertanyaan Bapak Ibu, menjadi bahan sharing sermon kami nanti dengan para ketua cell group bersama dengan pimpinan jemaat, Ibu Pendeta kita. Maka di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena itu saya berharap kita semua hadir pada pertemuan minggu depan. Lalu ada lagi pertanyaan dari ketua cell group. Apabila pertanyaan itu banyak melampaui dari durasi atau waktu yang sudah kita sepakati, bagaimana cara menyetopnya? Jawabannya begini. Bila sudah tiba waktu yang sudah ketua cell group perhitungkan, sudah lebih dari 1 jam, maka ketua cell group berkata, Bapak Ibu, waktu kita sudah lewat. Sesuai dengan situasi sekarang, kita juga nanti akan di perjalanan dan anak-anak kita di rumah. Saya pikir kita sudahi dulu pertemuan kita. Memang pertemuan kita ini sangat hangat, sangat baik, dan sangat menyenangkan. Dan karena itu Bapak Ibu, untuk pertemuan berikutnya saya berharap kita semua hadir, supaya ada lebih banyak waktu kita lagi berbicara, sharing tentang firman Tuhan, bahkan berbagi kesaksian di tengah-tengah keluarga kita dalam cell group ini. Dan kami berharap kita semua hadir tepat waktu atau on time. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada lagi pertanyaan ketua cell group begini. Ibu Pendeta, gimana kalau dari kelompok itu tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau bersaksi, lalu persekutuan itu akan vakum, sepi.
Saya berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapa yang tidak suka berbicara? Kebanyakan orang suka berbicara daripada mendengar. Itu menjadi realita, kenyataan. Namun bagaimana cara kita untuk memancing dia? Memberikan pertanyaan. Misalnya tadi dari tema kita pencobaan. Bapak Ibu, saya percaya Bapak ini tidak pernah dapat pencobaan karena saya perhatikan dia tetap ceria, ketawa. Sudah pastilah ini Bapak ini tidak ada masalah di dalam keluarga. Iya kan Pak? Atau Bapak boleh juga membagi resep bagaimana caranya supaya bebas dari pencobaan. Iya kan Pak? Nah Bapak ini berkata, mana adalah Ibu Pendeta, namanya hidup mana ada yang bebas dari masalah. Namanya hidup juga masalah gitu. Oh iya begitu ya Pak. Coba ceritakan dulu kayak mana, tapi ketika ada masalah bagaimana Bapak bisa menghadapinya sehingga Bapak bisa happy. Nah dia akan berkata, hidup ini memang masalah, Rura Partamisa. Jadi ngapain disedihkan, udah sedih tambah sedih lagi. Oh begitu ya. Nah coba Bapak Ibu bagaimana solusinya. Nah begitu memancing, nanti semua akan ketawa, semua akan menceritakan, iya saya juga ketika menghadapi masalah, daripada saya menangis, nambah beban, nambah sakit, tidur juga nggak bisa, wajah juga makin berkerut, nanti semakin panjang pembahasan di dalam sel group itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada lagi ketua sel group dan bahkan dari anggota grup yang berkata kepada ketua sel grupnya, lalu ketua sel grupnya menyampaikan ke kita demikian. Kalau sel grup itu terdiri dari 6 sampai 11 keluarga, berarti memungkinkan sekali 2 bulan, sekali 3 bulan kita menjadi tuan rumah di dalam sel grup itu. Dan bagaimana caranya kita mampu mempersiapkan, menjamu dalam waktu 1 kali 2 bulan atau 3 bulan. Apa makanan yang bisa kita berikan? Lalu haruskah ada jeda? Haruskah ada makan-makan? Haruskah ada snack? Ini pertanyaan yang serius. Dikatakan tidak harus ikhlas, dikatakan iya, apa memang ikhlas. Namun saya berkata demikian. Oleh karena ibadah kita malam, kita katakan gak usah ada snack. Kalau kasih teh putih boleh. Kalau rasa keluarga kurang enak, iya kasih aja persembahannya. Dibesarkan aja persembahan, diwartakan sehingga di rumah kita kedengaran persembahan sekian dari sel grup ini, di rumah ini persembahan sekian. Jadi bagus. Tetapi dalam budaya Batak ini ada yang berkata, ini juga dari anggota sel grup ya, kita sama-sama mendengar. Kucing aja datang ke rumah kita, kita kasih makan gitu ya kan. Ada lagi berkata, anjing aja datang ke rumah kita, maaf ya, kita kasih makan. Apalagi kalau saudara kita datang, tidak kita kasih setidaknya minum. Nah Bapak Ibu, semuanya itu benar. Tetapi carilah pelajaran yang membangun, dan carilah pekerjaan yang bisa menjadi berkat. Saya katakan begini di satu grup. Di tempat A ini nanti, biarkan dia menyediakan tempat, teh putih, tetapi si B mengatakan, gak usah kakak kasih buatin snack, buat aja teh putih gelar tikar, nanti saya yang bawa snacknya, makanan ringan. Jadi bisa juga saling membantu supaya itu tercapai. Dan kalau ada niat pun membuat jamuan, saya pikir kalau malam gak usah budget berat ya kan. Kita kan mengurangi kalori, mengurangi kolesterol gitu ya kan. Kita kan mau hidup sehat supaya kita boleh lama hidup, sehat dan panjang umur. Itu tentunya harapan kita. Tetapi bagi memang rezeki lebih,
ada yang berulang tahun lagi, ada syukuran lagi di situ. Ya nggak apa-apa, saya sendiri mengatakan terima kasih dan sangat senang, tetapi jangan membebani. Bapak Ibu berbicara tentang snack. Saya berpikir ketika kita mengasih satu cangkir teh putih kepada saudara kita, dia sudah sahabat kita, dan kita juga menerima upah yang sama dari surga. Ketika kita sudah memberi kepada saudara kita, kita memberi kepada Tuhan, Tuhan membalaskan lebih dari kita. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Dia melipat gandakan apa yang kita beri. Apalagi ketika kita menjamu sahabat kita. Tapi jangan pula kita marutang-utang ya. Jangan pula itu menjadi beban, pulang nanti saudara kita, aduh aku bayar ini. Jangan pula begitu. Kalau ada ubi itu direbus. Kalau mau digoreng boleh. Kalau mau dilapetkan boleh. Kalau ada mie 1 kilo itu aja digoreng-goreng pakai kol ya. Goreng-goreng pakai telur ya. Kalau ada memang lebihnya beli ayam 1/2 kilo dioseng-oseng gitu. Karena kita tidak banyak, kemungkinan siapa tahu hujan, kehadiran sedikit, jadi nggak usah siapin banyak, ya kan? Bahkan ketika ada di kulkas, datang tamu ya oseng begitu panas sangat. Namanya keluarga, jadi jangan dibawa susah, tetapi dibawa happy dan yang akan memberkati, ya, yang akan memberkati. Saya berharap sel group ini adalah menjadi program andalan kita, prioritas kita yang dapat menjangkau jiwa ke rumah anggota jemaat, mendengarkan pergumulan jemaat, berdoa untuk jemaat yang sudah hampir 2 tahun ini vakum kegiatan kita. Kita berhati-hati boleh, tetapi jangan kita mengalaskan COVID ini tidak bersekutu. Tetapi COVID ini menjadi kita lebih hati-hati, waspada tentang gerak kita, makanan kita, persekutuan kita, yang tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker, ikut protokol kesehatan. Terakhir, kalau sudah selesai ibadah, pamitlah dengan berkata permisi. Gak usah salam-salaman, tetapi katakan permisi, terima kasih telah dibukakan tempat berkumpul bagi kita, bahkan sudah diberikan makanan yang enak. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati kita semua. Dan pulanglah ke rumah. Jangan berlama-lama di tempat itu, karena sekali lagi kita menjaga kesehatan, menjaga keluarga. Jangan lama-lama kita di luar, supaya keluarga juga percaya kepada kita beribadah. Dan setelah di rumah, tetaplah sopan, tetaplah menjadi orang baik. Perlakukan hidup kita memang sebagai teladan Kristus yang dicintai, yang disukai oleh banyak orang, sehingga dimanapun kita berada, kita diberkati. Salam kepada ketua sel group. Tetap semangat, percaya diri. Tuhan yang memanggil kamu, mempercayakan tugas pelayanan ini sebagai pengkhotbah awam untuk memberitakan firman. Engkau bisa karena Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada kamu. Jangan tunda kesempatan yang ada, kepercayaan yang Tuhan berikan. Talenta yang kamu miliki, lakukan. Ketika engkau tidak melakukan dengan sukacita, talenta itu bisa dicabut. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi tentang sel group ini. Mari melayani lebih lagi berjejaring sosial pun di YouTube ini. Karena zaman sudah mengundang kita melayani di jejaring sosial YouTube selama pandemik ini,
sehingga kita lebih enjoy, lebih gampang berkomunikasi. Saya mencoba dari awal mencari bahan sel group dari YouTube, tetapi saya tidak mendapatkan. Yang saya dapatkan adalah by cell. Saya tertawa, tapi biarlah melalui kesempatan ini dan program kita ini, ke depan saya lebih instan lagi dengan materi sel group. Untuk itu mari tetap ikuti, mari tetap dukung, sehingga kita bisa lebih semangat lagi memberikan materi tentang ibadah sel group. Dan jika ada masukan, berikan di komentar yang tersedia di bawah ini. Kami akan baca dan kami akan jawab, dan ke depan sel group boleh semakin maju, semakin baik, semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang melampaui akal dan pemikiran, memelihara kamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.